Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang auditing dan forensik akuntansi yang beranggotakan saya sendiri Retno Kumalasari NIM 083 dan rekan saya Ainun Maimuna NIM 058 dan Dwi Wiwi Indarti NIM 088. Menjelaskan tentang pengantar auditing dan forensik akuntansi. Pada dekade pertama abad ke-21, berita telah dipenuhi dengan laporan tentang penipuan dan indikator yang semakin meningkat dalam lingkup dan biaya bagi perekonomian AS. Semua orang hampir membaca tentang penipuan laporan keuangan perusahaan, seperti Enron dan Qualcomm, atau penipuan terhadap pemerintah seperti klaim palsu yang mengikuti Katrina atau skema Ponzi besar seperti penipuan Madoff yang mencetak rekor baru kerugian yang terkait dengan penipuan. Selanjutnya yaitu latar belakang sejarah fraud dan terbentuknya anti-fraud. Menurut beberapa literatur akuntansi forensik, merupakan salah satu profesi lawas. Sejak masa kejayaan Mesir kuno, seseorang yang disebut sebagai mata dan telinganya, raja adalah orang kepercayaannya yang dipercayai untuk menyusut jika terjadi kecurangan pada barang-barang persediaan raja. Seiring perkembangan zaman, fraud menjadi masalah bagi perusahaan. Terlebih lagi bagi investor di mana ada pemisahan antara ownership dan manajemen. Hal tersebut menyebabkan investor menyewa perusahaan jasa yang bergerak di bidang anti-fraud, yang bertugas untuk mengendalikan dan memproteksi owner dari kerugian penyertaan saham. Selanjutnya yaitu banyak sekali skandal yang terkenal di dunia di antaranya. Yang pertama, tahun 2001, perusahaan Enron dinyatakan bangkrut oleh Kongres di Amerika Serikat. Lalu diturunkan KAP Arthur Andersen untuk melakukan fraud audit dan akuntansi forensik untuk menyelidiki besar pendapatan dan hutang dalam laporan keuangannya. Tahun 1960, perusahaan franchise fast food banyak yang tidak mampu bertahan akibat kebijakan harga produk sehingga banyak perusahaan franchise tersebut gulung tikar. Yang terakhir tahun 1970, banyak politisi yang melakukan fraud atas pajak. Selanjutnya yaitu siklus fraud. Adanya kecurangan biasanya deteksi melalui satu dugaan keluhan atau rumor penipuan yang dibawa oleh pihak ketiga, yaitu pemasok yang tidak puas atau sesama karyawan. Yang kedua, intuisi penyidik atau kecurigaan umum bahwa ada sesuatu yang kacau. Yang ketiga, kondisi di luar harapan orang senior, yaitu kondisi yang tidak dapat diterima laba penjualan, biaya, aset, atau kewajiban yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Yang keempat, kebetulan penemuan bahwa ada sesuatu yang hilang khas, properti, laporan, file, dokumen, atau data. Yang kelima, temuan audit. Yang keenam, hasil sistem pengendalian internal, terutama pengendalian anti-fraud. Selanjutnya yaitu 6 langkah dasar investigasi fraud adalah: yang pertama, memperoleh semua rincian yang tersedia dan dokumen yang berkaitan dengan tuduhan itu. Yang kedua, menilai tuduhan terhadap dokumentasi yang tersedia. Yang ketiga, menilai lingkungan relatif perusahaan terhadap orang yang bersangkutan. Yang keempat, tanyakan apakah teori penipuan dapat dikembangkan pada tahap ini, apakah ada motif dan kesepakatan. Yang kelima, tentukan apakah bukti yang ada masuk akal, apakah itu memenuhi uji realitas bisnis. Yang keenam, berkomunikasi dengan pihak yang sesuai pada rincian dan status penipuan. Setelah melakukan langkah-langkah ini, muncullah 2 kemungkinan dari ke-6 kemungkinan yang tersebut di atas.
Salah satunya mungkin dapat mengidentifikasi penipu dan tahu siapa dia, atau mungkin jika tidak dapat diketahui, investigasi lanjutan masih diperlakukan. Tapi jika seseorang mengidentifikasi penipu, maka proses tersebut ditingkatkan bukan lagi dugaan, tapi sudah menjadi ranah hukum. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka teknis. Menurut temuan Third Commission, cara paling efektif untuk mencegah skandal keuangan seperti simpan pinjam yaitu perusahaan memiliki seperangkat kontrol internal yang kuat. Model yang dikembangkan oleh grup ini kemudian dikenal sebagai model pengendalian internal KOSO. Ini berfungsi pada 5 bidang utama pengendalian internal, yaitu tugas beresiko, lingkungan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan, yang terakhir aktivitas pengendalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Maimunah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi akuntansi forensik. Sebelumnya, salah satu poin kunci untuk memahami tentang akuntansi forensik yaitu perbedaan dan peran audit keuangan versus audit penipuan. Definisi akuntansi forensik menurut si buku Singleton. Akuntansi forensik ini mengacu pada pandangan komprehensif dari investigasi penipuan. Akuntansi forensik akan mencakup catatan audit akuntansi untuk mencari bukti kecurangan dan audit penipuan. Berikut ini adalah pengertian dari auditor keuangan, auditor penipuan, dan akuntan forensik. Auditor keuangan ini memiliki keahlian dalam pengetahuan mereka tentang akuntansi dan pelaporan keuangan, seperti dalam prinsip akuntansi yang diterima secara umum, standar PCAOB, atau standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS, audit atau standar audit yang diterima secara umum, dan bagaimana itu standar berlaku untuk transaksi bisnis. Auditor penipuan pada umumnya yaitu akuntan atau auditor yang berdasarkan sikap, atribut, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman mereka yang ahli dalam mendeteksi dan mendokumentasikan penipuan dalam buku catatan akuntansi dan transaksi keuangan dan peristiwa. Keterampilan yang dibutuhkan auditor penipuan mencakup semua yang dibutuhkan oleh auditor keuangan, ditambah pengetahuan tentang bagaimana mengumpulkan bukti dan mendokumentasikan kerugian penipuan untuk tujuan pidana, perdata, kontrak, dan asuransi, serta mewawancarai saksi pihak ketiga dan bagaimana bersaksi sebagai saksi ahli. Kemudian, akuntansi forensik. Akuntansi forensik ini memiliki kontribusi utama, yaitu dalam menerjemahkan transaksi keuangan yang kompleks dan data-data numerik ke dalam istilah yang dapat dipahami oleh orang awam biasa. Hal ini diperlukan karena jika penipuan datang ke persidangan, juri akan terdiri dari orang-orang awam biasa. Bidang keahlian akuntansi tidak hanya dalam akuntansi dan audit, tetapi dalam investigasi kriminal, wawancara, penulisan laporan, dan bersaksi sebagai saksi ahli. Berikut ini perbedaan di antara ketiganya, yaitu akuntan forensik, auditor penipuan, dan auditor investigasi mengukur transaksi keuangan dalam kaitannya dengan berbagai otoritas, seperti KUHP, kontrak asuransi, kebijakan kelembagaan, atau pedoman perilaku atau pelaporan lainnya. Perbedaan yang kedua yaitu auditor penipuan, akuntansi forensik, dan atau penyelidik penipuan, yaitu semua profesional yang terlibat dengan akuntansi forensik menempatkan semuanya bersama-sama daripada memisahkannya, seperti yang terjadi dalam audit keuangan klasik atau metode analisis sistem modern. Audit keuangan dan audit penipuan banyak di publik
dan beberapa di Kongres Amerika Serikat mempertanyakan mengapa auditor keuangan tidak mendeteksi lebih banyak penipuan. Masyarakat umum percaya bahwa auditor keuangan akan mendeteksi kecurangan jika dilakukan selama audit keuangan. Berikut ini ada beberapa perbedaan yang mendasar saat ini antara prosedur auditor kecurangan dan auditor keuangan. Auditor penipuan melihat di belakang dan di luar transaksi dan jejak audit untuk fokus pada substansi transaksi sebagai gantinya. Auditor penipuan tidak mempertanyakan bagaimana sistem akuntansi dan kontrol internal dibandingkan standar yang berlaku. Ada juga perbedaan lainnya, yaitu status bimbingan teknis yang digabungkan dengan penelitian tentang penipuan. Penipuan tersebut dapat dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, penipuan keuangan, kedua, penyalahgunaan aset, dan yang ketiga, korupsi atau pohon penipuan ACFE. Akuntansi forensik memiliki keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan yang berkaitan dengan siklus penipuan, termasuk penyelesaian hukum, karena ruang lingkup penipuan fakta bahwa penipuan terjadi di banyak arena yang berbeda. Ada banyak kelompok berbeda yang dapat memperoleh manfaat dari jasa akuntansi forensik. Berikut ini adalah beberapa yang memperoleh manfaat dari jasa akuntansi. Yang pertama, investigasi perusahaan. Perusahaan ini bereaksi terhadap kekhawatiran yang muncul melalui jumlah sumber yang memungkinkan menyarankan kemungkinan kesalahan yang dimulai dari dalam dan luar lingkungan perusahaan. Kedua, dukungan litigasi. Dukungan ini termasuk membantu penasihat dalam menyelidiki dan menilai integritas dan jumlah yang berkaitan dengan bidang-bidang seperti kehilangan keuntungan, klaim konstruksi, kewajiban produk, perselisihan pemegang saham, kebangkrutan, dan pelanggaran kontrak. Yang selanjutnya yaitu masalah kriminal. Upaya pencegahan kejahatan kerah putih telah secara konsisten menggunakan akuntan dan auditor dalam upaya memilah, menilai, dan melaporkan transaksi keuangan terkait tuduhan terhadap individu dan perusahaan dalam berbagai situasi, seperti pembakaran, penipuan, dan lain-lain. Klaim asuransi. Penyusunan dan penilaian klaim asuransi ini atas nama tertanggung dan perusahaan asuransi memungkinkan memerlukan bantuan seorang akuntan forensik untuk menilai integritas dan keantuman klaim. Pemerintah atau peraturan kepatuhan. Akuntansi forensik dapat membantu entitas untuk mencapai kepatuhan terhadap peraturan dan kontrak dengan memastikan bahwa perusahaan mengikuti undang-undang atau ketentuan kontrak yang sesuai. Akuntan forensik, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan. Banyak aspek akuntan forensik yang berada di luar pendidikan tradisional, pelatihan, dan pengalaman auditor dan akuntan. Keterampilan, kemampuan, dan atau pengetahuan berikut diperlukan untuk melayani sebagai akuntan forensik yang efektif, seperti kemampuan untuk mengidentifikasi penipuan dengan informasi awal, wawancara, pola pikir, pengetahuan tentang audit, presentasi temuan, pengetahuan tentang teknik investigasi, keterampilan investigasi, dan mentalitas investigasi. Mengenai pembahasan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab auditor kecurangan dan juga karir profesional anti fraud. Yang pertama tentang auditor kecurangan. Seorang auditor kecurangan harus bisa mengetahui tentang berbagai aspek tujuan umum pengetahuan, yakni mengenai kecurangan pengetahuan, di mana kecurangan pengetahuan tersebut meliputi fraud triangle, skema kecurangan, pengetahuan kecurangan, dan aspek hukum kecurangan. Selain itu, sebagai seorang auditor kecurangan, maka harus bisa melakukan hal-hal berikut secara kompeten, di antaranya menetapkan akuntansi, audit, dan pengendalian internal. Yang kedua, melakukan peninjauan terhadap internal. Dan yang ketiga, nilai kekuatan dan kelemahan dari kontrol pengawasan. Adapun
di luar kemampuan investigasi seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka seorang auditor kecurangan juga harus mampu memverifikasi kepatuhan terhadap masalah regulasi, hukum, dan juga bukti. Yang selanjutnya, mengumpulkan dan menyimpan bukti untuk menguatkan kerugian, aset, transaksi, dan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, mewaspadai kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen administrasi dan juga organisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa audit kecurangan merupakan sebuah proses yang intuitif, juga merupakan metodologi analitik yang formal yang berarti seni sekaligus sains. Selanjutnya, prinsip audit kecurangan. Menurut Singleton, banyak prinsip audit kecurangan yang harus bisa dipahami oleh semua auditor, yakni audit kecurangan itu berbeda dengan audit keuangan, di mana auditor kecurangan memiliki pendekatan yang sebagian besar berfokus kepada pengecualian, keanehan, penyimpanan akuntansi, dan pola perilaku, sedangkan untuk auditor keuangan sendiri itu lebih fokus pada jejak audit dan kesalahan penyajian material. Kemudian, audit kecurangan yang dipelajari juga dari pengalaman, bukan dari buku teks ataupun kertas kerja tahun lalu. Yang terakhir, pembahasan mengenai subbab karir profesional anti fraud. Pada saat ini, untuk bisa melanjutkan karir profesional anti fraud bisa dengan mudah didapat melalui proses sertifikasi ataupun juga pelatihan dan pendidikan. Yang pertama, sertifikasi. Sertifikasi ini bisa didapat melalui organisasi ACFE, yang merupakan sebuah organisasi profesional global yang telah didedikasikan untuk memerangi penipuan dan juga kejahatan kerah putih. Yang kedua, yakni dapat melalui pelatihan ataupun pendidikan. Saat ini sudah banyak asosiasi profesional yang telah memberikan pelatihan audit kecurangan, termasuk salah satunya yakni organisasi ACFE yang telah menawarkan banyak seminar dan juga pelatihan yang menampilkan kursus seminggu sekali yang dikenal sebagai camp pelatihan kecurangan. Selain adanya organisasi ACFE tersebut, ada juga organisasi lainnya yakni Institute of Internal Audit yang juga memberikan pelatihan dan konferensi secara khusus secara berkala tentang audit kecurangan. Adapun untuk beberapa subjek yang harus dicakup oleh pelatihan untuk seorang auditor penipuan yakni meliputi: yang pertama, proses hukum, kriminologi, aturan pembuktian akuntansi keuangan. Yang kedua, skema penipuan termasuk peringatan dini dan tindakan pencegahan. Yang ketiga, prinsip penipuan seperti fraud, triangle, dan juga pohon kecurangan. Yang keempat, penipuan dalam sistem akuntansi manual versus terkomputerisasi, mencegah penipuan, mendeteksi penipuan, dan juga menanggapi penipuan, penilaian resiko kecurangan. Yang kelima, pengendalian internal, terutama pengendalian anti fraud. Dan yang terakhir, mencegah penipuan dalam pembukuan yang menciptakan kesadaran akan resiko kecurangan, menetapkan kebijakan personalia, kode etik, dan program keuangan melakukan audit. Demikian video pembelajaran dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.